bara batu dari neraka itu, api neraka itu panasnya dibandingkan dengan api kita dunia ini 70 kali. Nah, 69 kali lebih panas daripada api yang ada di dunia. Bayangkan. Tidak usah bayangkan lagi. Berat kita yang bayangkan. Ya. Tapi itulah keadaannya. Itu riwayatnya hadis sahih. Untuk puasa bisa dikodok. Kalau sahur tak bisa dikodok. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita insya Allah melanjutkan tafsir kita surah Al-Waqiah. Dan ini ayat-ayat terakhir. Kalau ayat-ayat terakhir nih ayat yang agak padat-padat sedikit. Yang kunci-kuncinya, inti-intinya. Apa kuncinya? Kematian. Kunci hidup kita ini yang satu, kematian. Sudah mati itu, tak ada lagi itu. Habis, selesai semua ya kan. Ibarat perjuangan, itulah puncaknya perjuangan. Puncaknya perjuangan sampai nyawa itu di tenggorokan. Hatta yang gargar. Sampai dah. Ada sesak macam itu, itu habis itu. Itu tinggal amalan aja lagi kan. Tinggal hasil usaha kita selama ini, menikmati lah kan. Hasil daripada jerih payah kita selama ini, tinggal lagi menikmati. Hasil daripada perjuangan selama ini, disitulah puncaknya. Dan waktu kematian itu tergantung daripada amalan yang dilakukannya. Jadi kalau dalam riwayat itu, dalam hadis Rasulullah itu Bapak Ibu, kalau orang beriman itu tidak akan dicabut nyawanya sampai diambil satu dahan dari sorga. Ya kan? Orang yang beriman, insya Allah kita semua ini orang beriman lah ya kan. Amin. Udah 16 hari puasa ya kan. Sehari ini kan. Insya Allah kita berdoa menjadi orang yang beriman. Orang yang beriman itu tidak akan dicabut nyawanya sampai diambil satu ranting di sorga. Ya kan? Ranting di sorga itu wanginya luar biasa. Ya kan? Baunya luar biasa. Aromanya luar biasa. Apa minyak wangi yang paling hebat di dunia ini? Tak ada tandingannya. Ya kan? Minyak apa yang paling hebat? Minyak kasturi. Ya kan? Yang paling jangan itu minyak sinyonyong. Gitu kan? Atau bau. Ada orang tuh baunya luar biasa. Sewangi apapun minyak di sorga ini, seindah apapun, itu jauh lebih berkuasa ranting. Jadi orang yang beriman itu nanti ketika akan dicabut nyawa itu diambil ranting, dibawa, ditampakkanlah ke dia, sehingga sorga pun semuanya akan tampak. Ketika sorga itu tampak, baru dicabut nyawanya. Begitu juga dengan kebalikannya. Orang-orang yang mukadzibin dalam Al-Quran, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tak mau mendengarkan perintah Allah, suruh puasa tak mau, ya kan? Suruh puasa masih sibuk juga kerja lagi kan? Entah kapan-kapan selesainya kerja. Disuruh ibadah tak mau, qiyamul lail tak mau, dekatkan diri kepada Allah tak mau, semuanya tak mau. Maka ketika matinya nanti, yang akan diperlihatkan pun diambil satu batu dari neraka. Satu batu dari neraka itu kan. Dalam banyak riwayat disebutkan batu, bara batu dari neraka itu, api neraka itu panasnya dibandingkan dengan api kita dunia ini 70 kali. 69 kali lebih panas daripada api yang ada di dunia. Bayangkan. Tidak usah bayangkan lagi. Berat kita yang bayangkan. Ya. Tapi itulah keadaannya. Itu riwayatnya hadis sahih. Dan api itulah, bara api itulah nanti yang akan diperlihatkan kepadanya. Dirasakan malahnya. Sehingga ketika kematiannya itu, maka disitulah panas. Ya. Orang-orang yang meninggal seperti itu harus dikipas banyak-banyak.
AC Masjid Ar-Rahman ini tidak sanggup nih kan untuk mengipaskan badan. Begitu luar biasa. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, itulah keadaan orang di hari akhirat. Orang yang akan mendapati kematian. Maka ayat ke-83 surah Al-Waqiah yang sudah hampir 1 tahun ini kita dalami kaji, ya kan? Bahwa sesungguhnya falaula idza balagatil hulqum dalam surah Al-Waqiah. Maka mengapa ketika nyawa sudah sampai ke tenggorokan? Kenapa nyawa ini sebut sampai ke tenggorokan? Karena kan nyawa ini dicabut dari ubun-ubun, tarik. Masya Allah. Maka pertama orang meninggal itu pasti kita rasakan kakinya yang dingin dulu, kan? Karena nyawa itu kan, kalau orang meninggal, karena saya ibu sama ayah itu ketika meninggal memang saya di samping beliau. Ayah yang enggak, ayah itu karena waktu pas sholat Jumat. Kalau ibu itu memang sama, saya perhatikan betul bagaimana keadaannya ketika meninggal. Ketika nyawa meninggal itu, maka dicabutlah dicabutlah nyawa itu, kemudian ditarik lambat, ya kan? Maka disitulah kita lihat orang yang sedang sakratul maut itu, nafasnya menjadi sangat panjang. Karena memang dia sedang menahankan rasa sakit yang luar biasa. Falaula idza balagatil hulqum, maka mengapa ketika nyawa sampai ke tenggorokan, wa antum hina idzin tanzurun, kata Allah. Padahal kamu ketika itu melihat. Setiap kita bisa melihat keadaan orang yang sedang sakratul maut, akan kelihatan. Maka kenapa dibacakan Yasin, ya kan? Kenapa dibacakan Al-Quran banyak-banyak? Karena sesungguhnya ketika kita membacakan Al-Quran, disitulah dia akan meringankan sakratul mautnya. Disitulah dia meringankan sebenarnya. Bukannya dia tidak merasa kita bacakan Al-Quran. Karena saya punya pengalaman di dekat perumahan itu. 3 hari dalam keadaan sakratul maut, meninggal. Saya berkatakan, bacakan Al-Quran banyak-banyak. Kemudian yang kedua, ikhlaskanlah diri, ya kan? Ikhlaskan hati, ikhlaskan jiwa, kita membaca Al-Quran itu. Insya Allah dia akan lepas dengan selamat. Kan doa kita itu ketika orang sakratul maut, ya Allah, kalau engkau ingin mencabut nyawanya, cabutkanlah dengan mudah. Tapi kalau engkau ingin menyembuhkannya, maka sembuhkanlah, ya kan? Maka doa kita itu, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ini doa ini jangan tinggal-tinggal, ya. Ini doa yang kalau bisa dilazimkan doa ini. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut. Kita bisa merasakan taubat sebelum maut. Wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa minan hisab. Ini doa keselamatan. Doa keselamatan. Kalau di pesantren doa ini pertama kali diajar. Supaya kita mendapatkan 10 keselamatan. Taubat sebelum maut, rahmat ketika mendapatkan kematian. Karena kalau tak dapat rahmat ketika kematian, disitulah yang berat itu. Maka di dalam ayat ini disebutkan kita berharap rahmat Allah lah yang bisa meringankan daripada segala sakit. Karena tidak ada lagi. Dokter pun tidak bisa tuh meringankan beban itu, kan. Walaupun seperti apa dokter membuatnya, tidak bisa. Wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Setelah kematian itu ampunan Allah. Kita minta, ya Allah, diampunkan. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah. Bukan berarti tidak merasa kesakitan, tak ada yang merasa kesakitan. Sebanyak yang meninggal, saya lihat semuanya pasti merasakan kematian, kesakitan. Dan rasa kesakitan itulah sebenarnya ujian bagi mereka yang akan meninggal.
juga pembelajaran bagi kita. Ketika kita lihat orang sakratul maut itu, maka insya Allah kita banyak belajar. Maka yang banyak bertobat itu biasanya orang-orang yang di rumah sakit, ya kan? Apalagi yang di dekat kamar mayat, ya kan? Orang yang sering-sering kamar mayat itu, insya Allah dia dekat dengan Tuhan. Kalau tidak dekat juga keterlaluan, ya kan? Sudah setiap hari nengok mayat, setiap hari nengok orang sakratul maut, segala macam model kita lihatlah di situ. Maka keimanan, kata Allah, wa antum hina izin tangzurun. Ketika itu kamu melihat keadaan mereka itu seperti apa, dengan nyata, dengan jelas kita lihat keadaan orang-orang meninggal, jelas itu, keadaan mereka itu jelas. Maka pesan Rasulullah itu, kalau ada orang meninggal itu, ada orang yang sedang sakit itu, maka itulah gunanya kita takziah itu kan. Kita datang ke rumah orang sakit. Itu sebenarnya menambah keimanan. Menambah, ya Allah, kalau saya meninggal gimana ya Allah, ya kan? Kalau nanti saya menghadapi seperti itu, bagaimana ya Allah? Maka disitulah sebenarnya Allah ingin mengajarkan kepada kita. Ingatlah, janganlah pikir juga dunia ini panjang-panjang lagi, ya kan? Janganlah banyak juga lagi berhawa nafsu itu. Banyak keinginan juga lagi. Boleh keinginan kita sebagai manusia kan, tetapi untuk kemaslahatan. Tetapi kita diingatkan oleh Allah dengan kematian. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tamzurun, kata Allah. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, dan kamu tidak melihat. Artinya begitu sangat dekatnya malaikat maut itu. Ini malaikat maut itu dengan kita itu. Tapi kita tak bisa melihat mereka. Karena kalau bisa melihat mereka, ngeri juga kita kan. Jangan-jangan kita setelah itu. Maka kata Allah, sudah begitu sangat dekat kamu tidak melihat. Walaula in kuntum ghairu madinin, maka mengapa kamu tidak dikuasai? Maksudnya, mengapa kamu tidak betul-betul mempelajari? Menguasai ini maksudnya menguasai tentang hakikat kematian itu. Karena penyakit yang luar biasa menggerogoti umat Islam ini, penyakit wahan namanya. Penyakit yang luar biasa, penyakit yang mengelemahkan umat Islam ini ada namanya penyakit wahan. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan, yushikul umamu antada alaikum kama tada al-akalatu ala qas'atiha. Nanti suatu masa akan datang suatu waktu, kamu itu seperti makanan yang ada dalam meja hidangan. Maka kata para sahabat, anahnu yauma idzin, apakah kami waktu itu sedikit ya Rasulullah? La bal antum yauma idzin katsir. Pada waktu itu kamu sangat banyak. Walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sail. Karena kamu pada waktu itu seperti buih di lautan. Fala yanzi'anna min suduri aduwikumul mahabah minkum, kata Rasulullah. Pada hari itu sudah dicabut rasa takut dari orang-orang di luar Islam kepadamu, dari musuh-musuh Islam kepadamu. Jadi suatu masa nanti, kata Rasulullah, orang-orang Islam ini sudah tidak ditakuti lagi. Wala yakzifannallaha fi sudurikumul wahan. Kemudian Allah akan tancapkan di dalam hati-hati orang yang beriman itu penyakit wahan. Maka ditanya oleh para sahabat, mal wahnu ya Rasulullah? Apa itu wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci kematian. Maka kematian itu sebenarnya adalah penguat daripada orang-orang Islam. Maka orang Islam ini disebutkan di dalam banyak sejarah kita baca, orang yang tak pernah takut dengan kematian. Umat yang tak pernah takut dengan kematian itulah umat Islam. Umat yang tidak
merasa rasau galau dengan kematian itu adalah umat Islam. Tak pernah merasa takut. Kecuali orang yang punya penyakit, apa tadi? Wahan. Kalau punya penyakit wahan, udahlah tuh. Ada lagi, itu udah ngeri. Yang dipikirnya itu dunia aja lagi kan. Yang dipikir itu mobil, rumah, keluarga, anak macam mana. Jadi kalau anak itu tidak usah dirisaukan, Bu. Insya Allah hidup dengan sendirinya nanti. Sering ditanya, Bang, kalau kita mati macam mana? Jangan dipikirkan kita mati itu. Kalau kita mati itu sudah takdir. Kadang-kadang anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya, kadang lebih hebat daripada anak yang orang tuanya hidup. Kenapa? Karena kasih sayangnya sempurna, manja dan lain sebagainya. Tapi anak yang hidup mandiri, anak yatim, itu bisa lebih hebat. Bahkan Rasulullah sendiri, anak yatim. Maka tidak ada yang perlu ditakut dengan kematian. Kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Kematian itu adalah sesuatu yang niscaya. Kematian itu sesuatu yang harus dihadapi. Yang penting kematian harus dipersiapkan. Fa'aksir zat, kata Rasulullah. Banyaklah membuat bekal sebelum kematian. Perbanyak. Kalau ada rezeki, buatlah pondok pesantren. Tak punya, ada rezeki sedikit, bantu pondok pesantren. Buatkan anak-anak hafal Al-Quran. Kita insya Allah di Riau ini akan menciptakan 1000 penghafal Al-Quran. Akan ciptakan setiap rumah para penghafal Al-Quran. Kita ada program setiap rumah itu satu minimal penghafal Al-Quran. Harus ada yang bisa memahami Al-Quran dengan baik. Maka kita siapkan 1000 rumah tahfiz. Ini semua adalah amal jariah kita. Di antara amal jariah, 2 langsung yang kita dapat itu. Bukan 2, 3 yang langsung kita dapat itu. Shadaqatin jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, wa waladin salihin yad'u. Kita membantu rumah tahfiz, membantu pondok pesantren, membantu anak-anak menghafal Al-Quran, 3 langsung kita dapat. Tidak 1. Sedekah aja kita dapat, ilmu yang bermanfaat kita dapat. Kan apa yang lebih bermanfaat daripada ilmu Al-Quran? Kalau ilmu matematik, ilmu akuntansi, bisa jadi masalah anak itu kan. Jadi TPPU pula ada nanti kan. Apa pencucian uang 350 triliun ya kan. Kenapa itu bisa ya? Karena dia ngerti cara menilap-nilap uang ya kan. Cara mencuci uang. Tak perlu pakai rinso ya kan. Pakai kong kaling kong ya kan. Ya kenapa? Karena memang ada ilmunya, termasuk ilmu layun tafa, ilmu tidak bermanfaat. Tetapi ketika itu ilmu bermanfaat, Masya Allah. Apalagi ilmu Al-Quran, ini ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Ilmu yang tafa'ubi. Wa waladin salih, anak-anak penghafal Al-Quran itu anak-anak kita semua. Anak-anak ideologis kita. Kan ada anak biologis, ada anak ideologis. Anak biologis tidak, tapi anak ideologis kita. Anak yang kita didik untuk membantu dan menghafalkan dan mensyiarkan Al-Quran. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, itulah yang disebut dengan bahwa sesungguhnya amal ibadah sebelum kematian itu harus kita persiapkan. Wa nahnu aqrabu minhum falaula in kuntum tarji'una in kuntum shadiqin. Maka kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya jika kamu adalah orang-orang yang benar. Kamu tidak mengembalikan nyawa itu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Maka ketika ditanya kepada para sahabat, di manakah ruh kita setelah nyawa itu terlepas dari badan kita? Ini dalam kajian akidah ya. Kita baca, ruh kita di mana? Setelah kita nanti terlepas dari jasad ini. Maka dalam banyak riwayat disebutkan, ruh kita ini itu akan dalam hadis-hadis sahih disebut,
Ruh itu akan masuk ke dalam apa? Ke dalam burung. Kemudian burung ini akan hinggatlah nanti di pohon-pohon, di taman-taman sorga itu. Itu orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ketika ruhnya terlepas dari jasadnya, maka ruhnya nanti itu akan masuk ke dalam burung, dan burung inilah yang bertengger di pohon-pohon itu. Kemudian dia akan menikmati itu sampai hari kebangkitan. Setelah hari kebangkitan, maka nanti dia akan dikembalikan lagi ke jasadnya. Barulah dimintai pertanggungjawaban. Itulah keadaan orang-orang yang beriman. Sedangkan orang-orang yang kafir, maka mereka disiksa lah. Diberikan siksaan yang sangat berat. Wa amma in kana minal muqarrabin. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala. Dan jika, ada kita sebutkan kemarin, bahwa ada berapa golongan manusia di akhir akhirat? Ada 3 golongan. Al-muqarrabin, thullatun minal awwalin, wa qalilum minal akhirin. Banyak dari golongan terdahulu, sedikit daripada golongan kemudian. Ini disebut dengan muqarrabin. Ada 3 dulu. Al-muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah. Yang kedua ashabul maimanah, dan yang ketiga ashabul, udah banyak lupanya Ustaz, lama pun pengajian Ustaz. Kalau ngaji setiap hari copek ingat Ustaz, kan? Tapi copeklah lupa ya. Alhamdulillah masih ingat. Apa ibu rahmati Allah, ada 3 golongan manusia itu kan. Yang pertama, orang-orang yang minal muqarrabin, yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Apa cirinya dulu, Bu? Macam ujian akhir semester kalau Ustaz ya. Banyak tanya Ustaz. Apa cirinya, Bu? Orang-orang muqarrabin ini orang yang tak pernah meninggalkan yang wajib dan bersegera mengerjakan yang sunnah. Kalau yang wajib dah pasti, tak pernah ditinggalkan ya. Sholat subuh berjamaah, sholat zuhur. Sholat subuh berjamaah ini dikejar betul sama orang-orang muqarrabin ini kan. Kenapa? Dia mendapatkan pahala yang paling besar. Karena pahala sholat subuh berjamaah seperti ini, dalam sebuah hadis Rasulullah sebutkan, man shalla shalatas subhi fil masjidi jamaah, orang yang sholat subuh berjamaah di masjid, yathbutu fihi, kemudian dia duduk di masjid ini, berdiam, dia mengaji, mendengarkan ilmu, mendapatkan pencerahan, membaca Al-Quran, berzikir dan lain sebagainya, hatta yusalli subhatad duha, sampai dia melakukan sholat duha yang pertama, yaitu sholat syuruk. Sholat duha, sholat syuruk ini disebut juga dengan sholat duha yang di awal waktu. Hatta yusalli subhatad duha, sampai dia mengerjakan sholat syuruk, wa kana ka ajri hajin au mu'tamirin taman, maka dia sama seperti orang yang haji dan umroh sempurna pahalanya. Jadi pahalanya sungguh luar biasa. Orang yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia berdiam sampai waktu syuruk, maka pahalanya sama dengan pahala orang yang berhaji dan berumroh sempurna. Maka bersyukurlah kita termasuk orang-orang yang muqarrabin ini. Muqarrabin tadi apa? Orang yang tak pernah meninggalkan yang wajib. Yang wajib sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, puasa Ramadan, ya kan? Zakat fitrah, jangan lupa zakat fitrah, ya kan? Zakat mal, yang punya harta jangan lupa dibayarkan zakat malnya. Apalagi di akhir Ramadan, ya. Akhir Ramadan ini waktu terbaik. Kenapa orang berzakat di Ramadan? Karena pahalanya berlipat-lipat. Ustaz, nanti kalau kami bayar di luar Ramadan boleh nak zakat? Boleh. Tapi fadilahnya di Ramadan. Keutamanya di Ramadan. Kita bayar zakat mal, zakat harta kita di Ramadan ini. Pahalanya luar biasa. Dapat pahala zakatnya, dapat juga pahala
Ramadannya, yang lipat-lipatnya. Maka yang belum bayar zakat mahal bayarlah cepatnya kan. Di depan ada nampaknya tertulis itu kan. Menerima zakat. Ya. Bapak Ibu rahmati Allah, maka orang-orang yang muqarrabin, nah ini orang yang muqarrabin kemarin kan. Nah, ingat. Maka orang-orang yang muqarrabin itu kata Allah, farauhun wa raihanan wa jannatun na'im. Maka bagi mereka itu orang-orang yang muqarrabin tadi adalah memperoleh ketentraman, rezeki serta kenikmatan dari Allah. Rauhun. Nah, ini kalimat rauhun ini. Ada beberapa ulama tafsir menerangkan tentang makna ar-rauh. Ada yang mengatakan rauhun itu adalah ketentraman, ketenangan. Kenapa ketenangan? Karena setelah kematian itu tidak ada lagi, sudah tenang. Maka disebutkanlah orang yang mati hidupnya sudah tenang, kan? Tak ada lagi kesibukan di dunia. Karena selagi di dunia ini pasti sibuk. Sebentar dah pergi ke sana, kan? Sebentar sudah ikut rapat, kan? Sebentar dah, ini saya 2 hari ini, 3 hari ini dari rapat ke rapat, rapat ke rapat. Nah, itulah dunia ini kan, tak pernah selesai-selesai. Pagi rapat nih, siang rapat nih, malam dah rapat nih pula. Pengajian, nah itulah kehidupan di dunia ini. Pengajian subuh, nanti pengajian zuhur, asar, semua kita ini, itulah kehidupan di dunia. Maka ketika ditanya tenang hidup memang, kalau di dunia ini tidak ada ketenangan ini. Kita kata pun tenang, tak ada ketenangan di dunia ini. Memang inilah hakikat kita. Kenapa? Kita juga sedang berusaha. Karena Allah menyebutkan, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahada minkum wa ya'lamas sabirin. Jelas Allah sebutkan dalam Al-Quran. Apakah kamu dimasukkan Allah begitu saja ke dalam surga? Sedangkan Allah belum melihat siapa orang-orang yang berusaha, berjuang di antara kamu, dan siapa orang-orang yang sabar. Jadi bukannya gampang juga masuk surga itu kan. Nyantai, tiba-tiba masuk surga. Tak ada seperti itu kan. Santai-santai aja. Ada orang susah, miskin di samping rumah, nyantai juga gitu kan. Itu belum tentu Allah bisa masukkan ke dalam surga. Maka saya beberapa hari ini, Masya Allah, sedih luar biasa sebenarnya. Sedihnya itu apa? Saya buat bantuan sebenarnya. Ada ngasih bantuan kepada fakir miskin. Dari pribadi dan juga dari Basnas. Begitu saya kasih bantuan yang ini, ternyata yang sudah saya kasih bantuan itu, ada yang lebih susah dari itu. Masya Allah. Udah bantu ini, ternyata ada lagi yang lebih susah dari itu. Masya Allah, ternyata kalau kita cari betul, orang-orang yang susah itu, ternyata di dunia ini lebih banyak orang yang susah daripada yang senang. Lebih banyak orang yang susah daripada yang senang. Saking banyaknya orang yang susah. Tak tahulah. Makanya kalau ingat kita pejabat yang duitnya miliaran, triliunan tuh, ya Allah, masukkan aja lah ke dalam neraka tuh, ya Allah, ya kan? Urukan aja lagi, ya Allah. Pejabat level menengah cuma di Dirjen Pajak tuh, anaknya aja punya Rubicon, ya kan? Nah, dia itu tidak tahu punya apa lagi, kan? Istrinya punya, pejabat istrinya punya tas-tas mewah, ya kan? Sama kemana-mana diposting lah, kan? Ternyata orang yang lebih susah itu banyak sekali. Perhatikan itu. Itu tak jauh-jauh, tengok sebelah kiri, sebelah kanan rumah itu. Kalau lebih jauh lagi nanti itu ribuan dan jutaan itu, Masya Allah. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, bahwa sesungguhnya itulah dibantu daripada jihad kita. Jihad kita itu Allah ingin lihat siapa orang-orang yang betul berjihad dan siapa orang-orang yang bersabar. Maka pertama kata Allah, farauhun wa raihan. Bahwa di surga itu nanti orang-orang yang muqarrabin itu mereka sudah merasakan ketenangan. Kenapa mereka sudah merasakan ketenangan? Karena mereka sudah berusaha. Ya. Wa mal ladzatu. Nah, ini kata mahfuzat itu ya. Perkataan syair Arab itu disebutkan,
Wa mal ladzatu illa ba'da ta'mi. Tidak ada kenikmatan kecuali setelah kesusahan. Enggak ada kenikmatan itu. Tiba-tiba kita merasakan alhamdulillah sudah nikmat dari Allah, ya kan? Tapi tak berusaha sebelumnya, tak ada itu. Jadi umpamanya kita ujian lah. Masuk ujian semester. Kalau S3 itu disertasi. Buat disertasi ini, buat disertasi S3 itu 1 tahun itu tak keluar dari perpustakaan. Jadi selama setahun itu mengajar tidak, apa tidak, bahkan istri itu pun sudah lupa, ya kan? Gimana jalan pulang ke rumah itu pun tidak tahu lagi. Nah, karena yang buka pertama kali perpustakaan wilayah itu, saya buka pertama kali pintu tuh, baru buka pintu tuh izin saya datang utama, ya kan? Duduk di situ, kemudian nanti terakhir, Pak, ini udah habis waktunya, Pak. Terpaksa pulang lagi, kan? Itulah setiap hari. Kalau sedap itu di Malaysia sebenarnya. Kalau untuk kuliah di Malaysia itu saya sedap itu buka itu jam 6 pagi, tutupnya jam 12 malam. Dan di sana kita dikasih kamar satu-satu. Karena memang disitulah setiap hari kita nulis. Selama setahun perjuangan membuat satu disertasi setebal ini, kan? Tetapi setelah kita mengerjakan itu, Masya Allah, kenikmatan itu sungguh luar biasa. Disertasi itu sudah saya jadikan buku sekarang. Namanya buku konsep-konsep ekonomi syariah. Jadi satu buku nanti boleh dapatkan lah insya Allah, ya kan? Tetapi kenikmatan itu kita rasakan setelah penuh dengan perjuangan. Baru ditulis, dicoret lagi, ya kan? Jadi satu lembar itu isinya coretan aja, ulang lagi, coretan lagi. Tetapi Bapak Ibu rahmati Allah, itulah disebut dengan ketentraman, kenikmatan. Maka orang-orang yang meninggal itu, orang-orang yang menghadapi sakratul maut itu, orang yang menghadapi kematian, setelah kematian itu, kata Allah, orang-orang yang muqarrabin, syaratnya dia muqarrabin, syaratnya dia dekat dengan Allah. Orang yang tak pernah meninggalkan yang wajib dan bersegera kepada yang sunnah. Yang sunnah itu dia segerakan, datang ke masjid dia segerakan, baca Quran disegerakan, sedekah disegerakan, bantu orang lain disegerakan, semua disegerakan. Ada kebaikan dia yang pertama, ada sesuatu yang buruk dia yang terakhir, ya kan? Bahkan tidak mau ikut. Sesuatu yang terpaksa betul dikerjakan tak mau ikut. Maka orang-orang seperti ini pertama dia mendapatkan farauhun. Rauh itu adalah ketentraman. Ada yang juga menyebutkan dengan ar-rauhun itu adalah rahmat dari Allah, ya kan? Ada yang menyebut rauhun itu adalah rahmat. Rahmat dari Allah. Kita sudah belajar bahwa sesungguhnya yang kita harapkan itu kan adalah rahmat dari Allah. Bi rahmatika nastaghiitsu. Dan Allah pun sering menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang penuh dengan rahmat, yang penuh dengan kebaikan, yang penuh dengan kasih sayang. Maka orang-orang yang menghadapi, orang-orang muqarrabin yang menghadapi kematian, maka dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebutkan tidak ada yang lebih penting di dunia ini daripada rahmat Allah. Dengan rahmat Allah lah kita akan dibantu. Orang-orang muqarrabin, mereka itu mendapatkan rahmat Allah, farauhun. Yang kedua, raihan. Raihan ini rezeki dari Allah. Apa kematian, apa yang lebih rezeki dari Allah kecuali kematian yang dimudahkan. Jadi ada kematian yang dimudahkan, rezeki dari Allah. Rezeki dari Allah ini adalah rezeki yang luar biasa. Masya Allah Bapak Ibu. Kalau kita melihat orang-orang saleh meninggal, kalau kita lihat semalam saya pergi takziah, ada meninggal salah satu daripada ayah kawan.
Masya Allah, kalau orang-orang saleh meninggal, kemudian Allah seakan-akan memberikan rezeki yang luar biasa. Allah berikan kehebatan kepadanya. Orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu rezeki yang Allah tidak terduga-kan. Jadi insyaallah maka orang-orang yang muqarrabin itu segala kenikmatan itu akan dia dapat. Dia akan mendapatkan segala kenikmatan dari Allah. Wa jannatun na'im, yang pasti surganya Allah. Walaupun tentang surga ini tentunya akan senantiasa diberikan kepada orang yang beriman. Tetapi kita tentunya berusaha menjadi orang-orang yang mendapatkan kenikmatan Allah. Di samping daripada surganya Allah ini, kenikmatan yang terbesar itu tentunya adalah ketika kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam banyak riwayat itu, ketika ditanya kepada orang-orang muqarrabin, orang yang beriman itu, apa kenikmatan yang paling ditunggu oleh orang yang beriman? Apakah surga? Tidak. Apakah kenikmatan tentang ketenangan di dalam kehidupan dan kematian? Tidak. Tetapi kenikmatan yang terbesar yang akan didapatkan oleh orang yang beriman adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok bertemu dengan Allah, Ustaz? Karena ketika kita bertemu dengan zat yang paling kita cintai, disitulah kenikmatan tertinggi. Maka dalam kajian tasawuf itu sering disebutkan bahwa sesungguhnya orang-orang yang sangat dekat dirinya kepada Allah, tidak ada yang lebih dia sukai kecuali untuk bisa bertemu dengan zat yang paling dicintai. Maka dalam kajian tasawuf banyak sekali dibahas tentang bagaimana rasa cinta yang luar biasa kepada Allah. Ketika rasa cinta yang luar biasa kepada Allah inilah yang mengakibatkan menggebu-gebunya hati untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tertinggi Bapak Ibu rahmati Allah. Kemudian yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, wa amma in kana minal ashabil yamin. Ini golongan yang kedua. Tadi golongan yang pertama yang tertinggi adalah muqarrabin. Kita ingin mendapatkan derajat tertinggi ini. Pertama, tidak pernah meninggalkan yang wajib, dan yang kedua bersegera kepada yang sunnah. Memperbanyak dan berusaha maksimal mengerjakan yang sunnah. Yang kedua, wa amma min in kana min ashabil yamin. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, fasalamun laka min ashabil yamin. Maka keselamatan bagi kamu karena kamu dari masuk golongan kanan. Kita sebutkan kemarin bahwa golongan tertinggi muqarrabin. Sullatum minal awwalin, qalilum minal akhir. Banyak dari golongan terdahulu, sedikit dari golongan kemudian. Yang kedua, ashabul yamin. Banyak dari golongan terdahulu, banyak pula dari golongan kemudian. Tak masuk golongan pertama, golongan kedua jadilah. Ya kan? Ya, kalau berharap betul yang golongan satu itu berat memang ya kan. Tetapi kita berusaha sampai ke situ. Tapi tak masuk pun, golongan kedua jadilah. Siapa mereka golongan kedua ini? Fasalamun laka min ashabil yamin. Keselamatanlah bagi kamu orang-orang golongan kanan. Keselamatan. Apa ciri khas mereka? Ciri khas mereka ini minimal sering memberikan keselamatan untuk orang lain. Maka diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka sering-sering mengucapkan salam. Jumpa dengan kawan, ucapkan salam. Supaya apa? Kita senantiasa memberikan keselamatan orang lain. Jadi kalau jumpa dengan kawan itu jangan langsung gosip. Berikan salam dulu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu menggosip-gosip lagi kan. Tapi gosip kebaikan maksudnya kan. Oh si Anu tuh rajin ibadahnya. Kita buat juga rajin ibadah. Itu bagus itu kan. Oh siapa tuh udah khatam dia kayaknya. Baru 15 hari ini dah hatam ya. Itu tidak apa-apa. Itu gosip kebaikan insyaallah. Maka ashabul yamin ini orang yang senantiasa memberikan keselamatan untuk orang lain. Maka ciri khas mereka itu senantiasa memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi rahmat Allah. Balik lagi rahmat Allah kan.
Yang kita senantiasa minta itu kan rahmat, ya kan? Wa rahmatullahi wa barakatuh. Keberkahan. Di samping rahmat kita minta juga berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair. Tambah kebaikan. Orang yang berkah itu ciri khasnya adalah orang yang memiliki harta, memiliki umur, memiliki segala kenikmatan yang Allah berikan, tetapi lebih nilainya. Banyak orang yang punya harta, tapi hartanya itu untuk dirinya saja, maka tidak berkah namanya. Tapi bisa dia memberikan manfaat untuk orang lain, itu namanya berkah. Memiliki umurnya tak banyak, seperti Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu umurnya hanya 40 tahun. Tapi Ibnu Taimiyah bisa membuat yang namanya Majmu'ul Fatawa 20 jilid. 40 tahun 20 jilid, ya kan? Kita umur dan 60 tahun satu biji buku pun tak terbuat, ya kan? Itu namanya ziyadatul khair. Ada kelebihan. Dan lain sebagainya, Bapak Ibu rahmati Allah. Fa ashabul yamin. Dan yang terakhir adalah wa amma in kana minal mukadzibinad dhalin, maka kalau dia termasuk daripada golongan kiri, adapun dia termasuk dari golongan yang mendustakan dan lagi sesat, sudah dusta, sesat. Fa nuzulun min hamim, maka dia mendapatkan hidangan air yang mendidih. Air mendidih itu, maka dia akan dapatkan itu nanti ketika dia termasuk dari golongan orang yang kiri. Wa tasliyatul jahim, kemudian dia dibakar nih di neraka jahanam. Inna hadza lahuwal haqqul yakin, sesungguhnya inilah suatu keyakinan yang benar. Semua yang diceritakan di dalam surah Al-Waqiah ini pasti dan benar. Allah tutup kalimatnya itu, ini pasti dan benar, tidak ada sedikit pun keraguan, tidak ada sedikit pun hal yang bisa menyangsikan daripada ini semua. Fasabbih bismi rabbikal azim. Allah tutup dengan maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar. Maka doa yang kita kemarin belajar bahwa sesungguhnya ada kalimatani khafifatani fil lisan, ada dua kalimat yang sangat mudah diucapkan, saqilatani fil mizan, sangat berat dalam timbangan, habibatani ilar rahman, dengan dicintai oleh Allah. Apa kalimat itu Bapak Ibu masih ingat? Subhana rabb apa? Subhanallah wa bihamdi subhanallah azim. Dua kalimat ini tasbih, maka ada namanya salat tasbih, ada namanya tasbih yang kita baca zikir tasbih, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kita banyak bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak kita mensucikan, dengan banyak kita mengingat Allah, Allah tutup ayat ini dengan sangat luar biasa. Allah tutup ayat ini, fasabbih, maka banyak-banyak bertasbih. Dan ayat-ayat tasbih ini banyak sekali. Banyak sekali tentang tasbih ini. Sabbahalillahi ma fis samawati dan lain sebagainya. Allah memerintahkan kepada manusia kita banyak-banyak bertasbih. Kalau kita sudah banyak bertasbih, insya Allah kita akan masuk kepada golongan muqarrabin. Jadi kita termasuk orang yang mengagungkan Allah, memuliakan Allah, dan memberikan kebaikan kepada Allah. Inilah Bapak Ibu rahmati Allah. Alhamdulillah, khatam kita, pengajian kita ini, hampir 1 tahun ini, surah Al-Waqiah. Surah Al-Waqiah. Insya Allah kita mendapatkan banyak-banyak pengajaran. Dan insya Allah orang yang mengamalkan surah Waqiah ini, walaupun 1 surah saja kan, dari 114 surah, kita belajar 1 surah saja, tetapi kita amalkan ini luar biasa. Insya Allah tidak adakan berat. Ada jamaah saya itu, dia mengamalkan surah ini, dia seperti itu. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, setelah saya mengamalkan surah Waqiah ini Ustaz, setiap selesai sholat, sebelum tidur itu, kalau tak sempat sebelum tidur, biasanya setelah sholat isya. Setelah sholat isya, saya tidak langsung pulang, saya baca surah Waqiah ini Ustaz. Kalau kita baru pertama kali membaca, mungkin sekitar 5-7 menit. Ya.
Tapi kalau udah laju nih, 3 menit insya Allah lewat. Kan? Apalagi pakai jalan tol pula kan. 2 menit tuh lewat langsung. Alhamdulillah saya tak pernah sedikit pun merasa kesusahan. Ada terus jalannya. Setiap amalan saya buat MDA, ada aja orang yang rezeki itu, Ustaz. Yang buat MDA, Pak Haji ini. Setiap MDA ini, Ustaz, ini kemarin tak ada bantuan. Ada juga yang kasih bantuan. Tiba-tiba guru ini dah 3 bulan tak bergaji. Ada juga yang ngasih gaji tiba-tiba guru ini kan. Ini tiba-tiba bocor atapnya ini. Tiba-tiba ada juga yang mau ngasih ini, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Dan amalannya itu adalah membaca surah Waqiah setiap malam. Dalam hadis sahih itu disebutkan, barang siapa ya kan yang ingin hadis Ibnu Mas'ud itu, yang ingin tidak pernah merasakan sedikit pun kesusahan, maka hendaklah dia membaca surah Waqiah setiap malamnya. Maka insya Allah kita beramal dengan amalan yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pun akan mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.